38066. Pada hari ini, saya akan melakukan kegiatan praktik IPA tentang uji karbohidrat dan uji lemak pada bahan makanan. Yang pertama, saya akan melakukan uji karbohidrat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang digunakan: betadin, kemudian 1 sendok tepung terigu, 1 sendok margarin, 1 potong kentang, 1 buah biskuit, 1 potong putih telur rebus, kemudian 1 sendok gula pasir, dan nasi secukupnya. Setiap bahan makanan akan kita tetesi dengan betadin sebanyak 2-3 tetes saja. Kemudian, kita akan memperhatikan bahan makanan yang kita uji, apakah menunjukkan adanya warna, yaitu dari warna aslinya menjadi biru tua atau biru keunguan atau biru kehitaman. Ini dia hasilnya. Yang pertama, nasi menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Selanjutnya, gula pasir. Warnanya tetap atau tidak berubah. Kemudian, biskuit. Biskuit berubah menjadi biru kehitaman. Selanjutnya, kentang. Kentang menjadi biru tua. Kemudian, putih telur tidak menunjukkan perubahan warna. Sedangkan tepung terigu menjadi warna biru kehitaman. Dan yang terakhir, margarin. Margarin juga tidak menunjukkan perubahan warna. Berikut adalah tabel hasil pengamatan uji karbohidrat pada makanan. Kesimpulannya adalah kandungan zat makanan karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasi melalui sebuah pengujian menggunakan larutan betadin. Hasil pengujian akan menunjukkan perubahan warna pada bahan makanan yang telah ditetesi betadin menjadi biru tua, biru keunguan, hingga biru kehitaman. Semakin pekat warna birunya, semakin tinggi kandungan karbohidrat. Pada makanan tersebut, berdasarkan pengamatan, kandungan karbohidrat terdapat dalam nasi, biskuit, tepung, dan kentang. Selanjutnya, praktikum yang kedua yaitu uji lemak pada bahan makanan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yang pertama, pipet, kemudian kertas coklat sampul buku sebanyak 10 lembar, lampu senter, buah kemiri 2 butir, margarin yang sudah dicairkan, wortel, kacang tanah yang sudah dikupas kering, pepaya 1 potong kecil, santan, minyak goreng, susu, dan air. Kemudian kita ambil pipet, isap air dengan pipet dan teteskan di salah satu kertas coklat yang sudah kita beri nama dengan air. Yang kedua, kita ambil pipet lagi, kita isap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat yang sudah kita beri nama minyak. Setelah itu, kita biarkan selama 10 menit dan kita akan memeriksa keduanya dengan menghadap cahaya. Di atas kertas coklat yang sudah diberi nama minyak, setelah membiarkan selama 10 menit, kita akan memeriksa dengan menghadap cahaya. Ternyata kertas yang dibasahi dengan minyak dia akan meninggalkan bekas minyak. Selanjutnya yang ditetesi dengan air. Kertas yang ditetesi dengan air tidak meninggalkan noda bekas sama sekali. Kedua kertas tersebutlah yang akan dijadikan sebagai perbandingan dalam pengujian bahan makanan di mana yang mengandung minyak atau tidak. Selanjutnya kita akan menguji bahan makanan. Yang pertama kita oleskan kemiri di atas kertas sampul coklat, kita ulangi sampai beberapa kali. Yang kedua, kita isap margarin menggunakan pipet tetes dan kita teteskan 2-3 tetes ke atas kertas sampul coklat. Selanjutnya, kita ambil beberapa daun seledri, kemudian kita gosokkan kepada kertas sampul coklat. Untuk bahan makanan yang padat kita oleskan atau kita gosokkan saja di atas kertas sampul coklat. Sedangkan bahan makanan yang cair kita akan isap menggunakan pipet dan kita teteskan 2-3 tetes di atas kertas sampul coklat. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 10 menit dan kita amati apakah kertas sampul coklat tersebut meninggalkan bekas atau tidak pada bahan makanan yang sudah kita uji selama 10 menit. Setelah 10 menit kita akan mengecek kondisi kertas tersebut menggunakan bantuan senter.
sedangkan wortel tidak meninggalkan bekas. Selanjutnya, santan. Santan juga meninggalkan bekas noda minyak. Selanjutnya, seledri. Seledri juga tidak menimbulkan bekas minyak. Kemudian, kemiri. Dapat kita lihat, kemiri ternyata meninggalkan bekas noda minyak. Selanjutnya, pepaya. Pepaya tidak meninggalkan bekas noda minyak juga. Margarin. Margarin meninggalkan bekas noda minyak. Selanjutnya ada susu. Susu juga meninggalkan bekas noda minyak. Kesimpulannya, hasil praktikum kali ini adalah kandungan zat makanan, salah satunya lemak pada sebuah bahan makanan dapat diidentifikasi keberadaannya menggunakan sebuah pengujian sederhana, yaitu dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas coklat sampul buku. Bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas noda. Berdasarkan hasil pengujian di atas, kemiri, margarin, kacang tanah garing, santan, dan susu merupakan bahan makanan yang mengandung lemak. Selain itu, tidak mengandung lemak.